Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Selamat Yang siang Pak. Bapak. Selamat siang, Bapak. Jadi kita lanjut pertemuan kuliahan apa? Ker- kita lanjut perkuliahan untuk mata kuliah yang lainnya. Kalau kemarin kita kan terkait dengan rekam medis juga, tapi lebih ke konsep hybridnya. Hari ini kita akan lebih ke fokus terkait dengan aplikasi perangkat lunak atau software yang terkait dengan rekam medis yang ada di fasilitas kesehatan. Seperti teman-teman yang sudah saya kasih mandat untuk mendownload materinya, apakah sudah mendownload semua? Sudah Sudah. Pak. Ya, Sudah, Pak. wajib wajib Ya, mendownload. Pak. Ya, Sudah, Pak. baik. Kalau yang mendownload nanti akan ketahuan, oh dia aktif sudah mendownload sama yang belum akan ketahuan dia. Oke, saya share screen saja. Share screen-nya, share screen mana nih? Ya, oke. Jadi kita akan belajar beberapa hal terkait dengan, karena saya lihat gini, dosen sebelumnya Pak Adit itu sudah mengajar juga tentang materi kuliah terkait aplikasi. Jadi saya lebih menekankan atau mengisi hal-hal lain yang sifatnya kelanjutan ataupun menambahkan untuk beberapa hal yang bisa jadi teman-teman eh, ini apa namanya wajib dan harus tahu terkait dengan kayak praktek dan sebagainya. Termasuk ini materi yang akan kita bahas terkait dengan tahap pengembangan rekam medis elektronik. Kita mulai dari salah satunya di fasilitas kesehatan yang disebut klinik. Ada yang tahu apa itu klinik? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu klinik? Klinik itu biasanya gimana? Salah satu vaskes kesehatan tapi tempat praktek, Pak. Yes. Ada lagi tambahannya? Ya, enggak salah, betul itu. Ada yang lain? Vaskes yang tidak ada layanan Salah satu penginapan, vaskes Pak. kesehatan, Pak. Oke, salah satu vaskes layanan kesehatan yang bagaimana? Apa bedanya dengan Salah rumah satu sakit? vaskes yang tidak ada layanan penginapannya, Pak. Oh, berarti hanya rawat jalan gitu. Iya. Oke, ada yang lain? Ada nggak di sekitar kalian klinik? Ada, Pak. Ada Ada, kan? Pak. Eh, Sebenarnya kalau kita cermati, ada nggak sih Pak dasar hukumnya tentang pengertian klinik ini gitu kan? Sebenarnya ada. Jadi kalau kita merujuk pada salah satu regulasi yang ada di dalam materi yang udah saya sharekan juga, teman-teman bisa baca di situ. Ini berhenti ya, saya screen-nya. Kepencet sebentar. Pantesan kok keluar. Oke, sudah. Jadi komputer saya agak lemot ya. Jadi terkait dengan klinik yang barusan teman-teman sampaikan pendapatnya, ada benarnya.
intinya ini adalah fasilitas kesehatan, betul. Walaupun ada yang bilang tadi tidak ada rawat inap. Ada benarnya juga, tapi ada juga ya kurang tepatnya. Karena nanti ternyata ada klinik yang rawat inapnya ada. Nah, hal-hal kayak gitu juga teman-teman perlu cari tahu. Adakah klinik yang bisa rawat inap? Jadi sebelum ke sana kita coba cari referensinya. Jadi sebelum ke sana kita juga perlu tahu bahwasanya rekam medis elektronik yang sedang kita pelajari, yang sedang hipnya, yang sedang apa namanya, sedang kalau anak-anak sekarang bilang lagi VIP-nya ya, lagi kekinian. Nah, bahasa gampangnya gitu. Tentunya ada dasar hukumnya atau acuannya, di mana rekam medis elektronik ini tentunya makin penting ya, seiring waktu, perkembangan teknologi kesehatan, perkembangan layanan fasilitas kesehatan dan sebagainya. Peraturan apa yang mengatur tentang rekam medis elektronik? Teman-teman udah tahu? Harusnya sudah tahu. Ini nanti berlaku sampai tahun berapa harus teman-teman ingat terus. Peraturan apa yang mengatur rekam medis elektronik? Ada yang tahu enggak? RME 24 tahun 2022, Pak. RME, RME itu Kemenkes. Kemenkes atau Permenkes? Eh, Permenkes, Pak. Maaf, Nah, maaf. nanti kalau kamu gara-gara enggak fokus, pas ada pilihan ganda, Kemenkes beda loh dengan Permenkes. Ya nggak apa-apa ya, tapi diingat. Jadi kalaupun Iya, kamu Pak. salah Maaf, Pak. Al-Fatir, nanti jadi ingat. Oh, ternyata saya pernah bilang bukan Kemenkes, tapi Permenkes. Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2022 nomor berapa? Nomor 24. Di situ menyebutkan bahwasanya setiap fasilitas kesehatan itu diberi mandatori. Apa itu mandatori? Mandatori adalah kewajiban yang bisa tidak bisa harus bisa. Nah, tuh garis bawahi mandatori bersifat wajib. Emang resikonya ada Pak? Ada. Di Kalbar ini sudah ada tuh rumah sakit yang diberhentikan izinnya. Kira-kira kenapa? Ayo, kira-kira karena apa? Karena Tidak men- tidak mengikuti aturan dari Permenkes. Ya, salah satunya Wahyu, Vaskes tersebut belum mampu menjalankan rekam medis elektronik yang sedang kita pelajari ini. Itu. Jadi kalian ini nanti jadi orang-orang penting dalam implementasi rekam medis elektronik ya. Nah, supaya bisa mengikuti perkembangannya tentunya kita belajar. Jadi dalam Permenkes 24 tahun 2022 kita garis bawahi menyebutkan bahwasanya mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan termasuk klinik, yaitu tempat praktik mandiri atau dokter praktek untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Sebenarnya tidak hanya klinik ya, termasuk rumah sakit, eh, puskesmas, terus farmasi, apotik wajib enggak jalankan RME? Ayo, wajib enggak? Tidak, Pak. Yakin? Mungkin Wajib. tidak, Pak. Wajib kawan. Nanti kalau dia nerima rujukan resep dari dokter gimana? Ada namanya medication. Nah, medication itu wajib dibikin RME-nya juga. Berarti kalian bisa kerja di apotek? Bisa. Tapi jadi apa? Pengolah data. Tuh. Jadi rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat praktek mandiri dokter, tempat praktek TPMD. TPMB. Ada yang punya saudara, ibu, atau temen yang jadi bidan? Ada, Pak. Nah, di Stikara kan ada program studi kebidanan tuh. Ada nggak bidan praktek? Halo, ada nggak bidan praktek yang ada di sekitar kalian? Ada, Pak. Nah, itu Ada, juga Pak. pakai rekam medis, kawan. Jadi teman-teman nanti berpeluang untuk ya minimal menjadi implementator rekam medis di berbagai bidang. Salah satunya misalkan mungkin kelak istrinya bidan, Wahyu punya calon bidan misal gitu kan.
Ada. Boleh tuh kembangkan rekam medis khususnya. Rekam medis khusus bidan. Ya, nak? Iya dong. Jadi, peluang kita makin luas nih. Karena memang dalam Permenkes ini bersifat wajib. Itu disebutkan paling lambat kapan tuh? Dalam Permenkes 31 Desember. Desember 2023. Nah, sekarang tahun berapa? 2000. Artinya sudah jalan 2 tahun ya dari semenjak digulirkan peraturan ini. Apakah di lapangan sudah sukses semua? Ayo, Belum, Pak. belum. Belum, Pak. Masalahnya banyak banget. Siapa yang mau penelitian di kebidanan, di klinik, atau di tempat praktek dokter mandiri? Saya yakin masih jarang tuh. Itu hal baru. Kebanyakan larinya ke rumah sakit, ke puskesmas, kayak gitu. Boleh tuh, mulai sekarang kalau yang punya teman kebidanan, kolaborasi dengan teman bidan, kira-kira perancangan rekam medis elektronik di tempat praktek mandiri dokter. Garis bawahi, perancangan desain rekam medis elektronik. Nah, kalau ngomongin perancangan, kita akan masuk materi selanjutnya nih. Jadi, dalam perancangan itu, tapi sebelum ke perancangan, kita bahas tentang kebijakan ya. Jadi, di dalam kebijakan apa Permenkes atau Kemenkes tadi apa Permenkes atau PMK tadi, penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan, iyalah, karena TPMD dengan TPMB bidan beda kan rekam medisnya. Rumah sakit dengan puskesmas beda enggak rekam medisnya? Beda Pak, beda. Beda sekaligus ada yang sama enggak kira-kira untuk beberapa hal? Yang Ya, bisa jadi mayoritas beda, tapi ada beberapa hal yang sama. Tapi intinya ya beda lah ya, karena sesuai peruntukannya kan. Dalam pasal 6, terus ada pasal 21 menyebutkan RME yang disimpan di Vaskes itu harus terhubung atau terinteroperabilitas dengan platform layanan kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan yang disebut dengan Satu Sehat nantinya. Ada yang tahu apa itu pengertian platform? Platform itu apa? Media. Media. Bisa. Ada yang lain? wadah. Wadah. Oke. Ya, apa lagi? Satu kata lagi. Media, wadah, apa lagi? Teknologi, Pak. Struktur yang datar, Pak. Suatu struktur yang datar. Oke, kalau struktur data jadi mengartikan secara harfiah atau kata ya. Ya, Ya, Pak. plat kan data, berarti bentuk yang datar. Nah, itu kan dari asal katanya. Tapi dalam konteks teknologi, karena tadi ada teman yang menyebutkan teknologi, ini sebetulnya adalah sebuah tempat atau wadah atau media khusus yang memungkinkan untuk menjadi tempat pertukaran data. Dalam hal ini data di fasilitas kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan untuk memungkinkan saling berinteroperabilitas, saling terhubung dan saling berbagi sesuai dengan regulasi dan teknologi yang dipakai. Berarti di sana kalau udah pakai teknologi berarti ada teknologi komputerisasi dan apa? Digitalisasi, Pak. Ya, ada hubungannya dengan digitalisasi atau kalau kemarin kita ada ngomongin namanya ICT kan, Information Computer Teknologi ya. Ya. Nah, interoperabilitas atau pertukaran data ini juga disebutkan bersifat harus ya. Kalau harus berarti wajib. Oke. Jadi intinya kita harus belajar sesuatu yang sifatnya nanti wajib di lapangan, di fasilitas kesehatan, salah satunya di klinik. Kenapa saya mulai dari klinik? Karena supaya ya mulai dari kecil dulu kan. Nah, kalau ngomongin interoperabilitas, ternyata gini teman-teman. Nah, ini adalah gambaran data atau agregat atau kumpulan data terkait dengan pemantauan aliran data atau pertukaran data yang ada di platform atau tempat atau wadah yang dimana menggunakan teknologi komputer dan informasi
yang disebut dengan Satu Sehat yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Ini data yang saya ambil itu 25 April jam 04.59. Berarti habis sholat subuh saya ngambil datanya. Di sini kita mensortir terkait dengan klinik ya. Nah, membatasi fasilitas pelayanan kesehatan klinik. Jadi seluruh Indonesia data yang fasilitas kesehatan yang sudah memiliki master sarana indeks ini ada 21.842 klinik, teman-teman. Ya, dari 21.000 klinik itu di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Sintang pasti ada klinik tuh. Itu jumlah vaskes yang terkoneksi dengan platform Satu Sehat itu baru ada berapa, teman-teman? 13.000. Artinya baru 63%, teman-teman, secara seluruh Indonesia. Jadi kira-kira kalau disebut bagus itu berapa persen? Ya 100%, Pak. Kalau 100% berarti kan 21.000 kliniknya itu harusnya terkoneksi dengan satu platform Satu Sehat kan, terkoneksi kan. Sedangkan fakta lapangan itu cuma 13.000 klinik yang sudah terhubung dengan platform Satu Sehat. Ya. Kira-kira ini jadi masalah enggak, teman-teman? Kalian sebagai mahasiswa, ketika melihat data capaiannya cuma 13.000 dari total 21.000. Masalah enggak? Masalah. Salah. Ini bisa diteliti, teman-teman. Kalian walaupun baru semester 2, bisa jadi penelitian ini. Siapa yang mau lulus cepat? Mulai cari judul, ya. Mulai cari judul. Kalau bisa dalam setiap mata kuliah saya, itu kalau ada yang menarik, kalian tulis, suatu saat boleh dikonsultasikan, jadikan judul. Semester 3 nanti udah nggak kebingungan. Karena semester 4 nanti pasti diminta judul minimal 3. Berangkat dari mata kuliah. Karena bukan kebetulan ya, karena memang saya faktanya adalah seorang praktisi yang biasa di lapangan, saya biasa menemukan masalah. Nah, masalah itu biasanya saya bocorkan atau kita sharingkan ke teman-teman. Nah, nanti bisa jadi bahan penelitian. Oke, capaiannya baru 63%, padahal ya ada 21.000. Nah, dari 21.000 ini, yang sudah mampu mengirim dengan capaian lebih dari 50% itu cuma ada 4.000, teman-teman. 4.800. Pertanyaannya apa aja yang dikirim? Data pendaftaran. Ya, orang rekam medis yang kemarin kita singgung tuh. Pak, nanti orang rekam medis itu ya terkait dengan pendaftaran. Betul, nggak salah. Tapi kira-kira orang yang kerja di pendaftaran itu orang yang bagaimana? Ayo. Ada nggak yang mau menyepelekan orang yang kerja di pendaftaran? Kesannya itu, orang lulusan SMA aja bisa kok kerja di pendaftaran. Ada nggak kayak gitu? Banyak, Pak. Banyak. Nah, supaya jangan dalam tanda petik kesannya direndahkan, Wahyu, kuasai ilmu teknologi. Kamu bisa membuat tanda tangan elektronik, kamu bisa menggunakan komputasi, kamu bisa membuat biometrik atau minimal menggunakan alat biometrik. Nanti saya praktekkan ya pas kita tatap muka di pertemuan 5, 6, 7. Nanti alatnya saya bawa. Bagaimana cara menggunakan alat biometrik untuk mendaftarkan pasien? Tenang, saya banyak praktek. Jadi kalian nanti berguna sekali pada saat PKL. Udah ada ilmu dasar. Ya, jadi seperti itu. Capaian di lapangan ternyata angka-angkanya masih menunjukkan angka yang rendah ya. Yang artinya itu menjadi PR untuk bagaimana cari solusinya. Cari solusinya ya gimana? Rekrut orang-orang yang lulusan rekam medis yang memiliki kompetensi. Kalian kira-kira punya kompetensi enggak? Kalian pintar enggak sih? Ayo jawab. Kalian yakin pintar enggak? Yakin, Pak? Harus yakin. Saya yakin, Pak. Soalnya saya enggak, apa sih istilahnya kalau dalam tanda petik? Rika yakin, Pak. Kenapa? Rika yakin. Ya, keyakinan itu harus diimbangi dengan semangat mau belajar, mau tahu, kepo dalam hal ilmu yang kalian pelajari.
terus membuka diri dalam hal-hal baru, banyak belajar teknologi yang terkait dengan masa kini dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kembali ke data, karena orang rekam medis itu dekat dengan data, jadi capaian tentang pengiriman data rekam medis yang ada di Fasiankes klinik ini angkanya masih rendah nih teman-teman. Dari 21 cuma yang berhasil ngirim itu cuma 4.800, rendah banget ya. Sedangkan Fasiankes dengan capaian kurang dari 50% itu cuma 64. Bukan cuma ya, tinggi banget. Nih artinya yang nggak mampu itu banyak banget nih. Ya, 64%. Terus yang ini kok ada keterangan resources dasar. Resources dasar itu adalah data pendaftaran, teman-teman. Jadi gini, orang pendaftaran itu adalah orang yang pertama kali bertemu dengan pasien, orang yang pertama kali mengolah data, mulai dari nama, jenis kelamin, ya kan, dan sebagainya, golongan darah dan sebagainya, alamat dan sebagainya, nomor ID dan identitas dan sebagainya. Jadi kalian ini adalah kita adalah orang-orang yang berjasa dalam keselamatan pasien atau pasien sensitif, orang yang berjasa dalam pelayanan kesehatan yang mulai dari awal. Karena kita pertama kali ketemu pasien. Kalau berbicara alur di fasilitas kesehatan. Nah, kalau kita nggak memiliki kemampuan terkait dengan validasi data, pengolahan data, kira-kira efeknya apa teman-teman? Kalau di pendaftaran datanya salah, efeknya apa kemarin? Lawannya dari precision medicine, ada nggak efek dari data salah? Ada Pak efeknya Pak. Ya, medical error. Kalau kemarin kalian masih ingat materi saya, medical error, kesalahan medis. Berangkat dari data awal yang salah. Jadi kalau kembali ke data ini, jadi ada masalah di Indonesia, khususnya terkait dengan rekam medis di fasilitas kesehatan, di klinik. Nah, kira-kira penyebabnya ini apa teman-teman? Kenapa ada vaskes yang koneksinya tinggi, maksudnya sudah terkoneksi tapi nggak mampu ngirim? Kira-kira kenapa? Human error. Human error berarti terkait dengan man atau manusia. Ada lagi? Ada banyak. Ada 5 setidaknya. Manusianya terus? Fasilitasnya mungkin, Pak. Fasilitasnya betul. Berarti mesin atau alat. Ada lagi? Ada 5. Connectionnya Pak. Koneksi terkait dengan jaringan dan komputer masih nyambung dengan mesin. Ada lagi? Servernya, Pak. Server. Ya, gangguan server. Server terkait dengan hardware, berarti terkait dengan mesin atau alat. Ada lagi? Masih kurang 3. Itu tidak salah, tapi itu bagian dari mesin ya. Kalau human error terkait dengan SDM dan manusia, ya kita, kalian, kita semua nih. Masih kurang 3. 5M. Kira-kira komputernya itu dapatnya dari mana? Kalau ngomongin komputer, servernya itu dapatnya dari mana? Dari ini pendapatan pemerintah daerah biasa Pak. Oke, artinya kalau ngomongin pendapatan terkait apa Wahyu? Berkaitan dengan apa? Prosedur. Enggak, itu bisa tapi nanti dulu. Yang kaitannya dengan pendapatan itu apa? Depannya M, akhirnya Y. Money. Money. Anggaran. Pendapatan kan terkait dengan anggaran. Emang komputernya gratis? Enggak, beli kan? Terlepas sumbernya dari manapun. Berarti mesin, money, berarti anggaran. Ya. Gimana mau rekam medisnya bisa berjalan kalau nggak ada komputer? Gimana ada komputer kalau nggak ada duit, nggak ada money, nggak ada keuangan? Ya enggak. Oke, kurang 2. Tadi ada yang nyebut apa ya? Siapa tuh? Regina kalau nggak salah. 2M lagi. Apa? Saya ulangi. Pertama manusianya. Kedua alat atau mesin, machine tulisannya. Terus yang ketiga keuangan atau money atau anggaran. Yang keempat, supaya rekam medis bisa jalan. Metodenya Pak. Metodenya bagaimana dalam menjalankan RME-nya, ya kan? Berarti ini ilmu yang nanti akan kita pelajari nih setelah ini, ya, metode. Terus yang terakhir, cara-cara menggunakan RME ya, Niki Aryan. M satunya lagi?
Ini yang lagi kita buka nih. Apa nih? Material. Iya, material ini dalam Iya, bentuk apa? Data. Iya dong. Data-datanya ini apa aja sih materialnya? Itu ya. Karena rekam medis itu memuat data, di mana data itu nanti dikumpulkan, diolah, lalu dijabarkan menjadi informasi. Ternyata data juga jadi salah satu faktor penentu dalam implementasi rekam medis. Terkait dengan pengiriman data ke platform Satu Sehat itu masih banyak masalah di lapangan. 3 slide aja udah jadi banyak pembahasan ya teman-teman. Ya, masalah di lapangan masih banyak. Ini ada 21 slide kalau nggak salah. Jadi harapannya teman-teman dengan menyimak apa yang saya sampaikan terbuka insight-nya, wawasannya terkait dengan bidang kita yang kompleks. Ya, next. Ini masih kaitannya dengan data terus mana tadi? Faktual. Nah, ini detail perhitungan capaian kiriman data Satu Sehat. Ini ada nama-nama vaskesnya, karena berfokus klinik, berarti nama-nama klinik di seluruh Indonesia ya. Siapa yang udah 100%, siapa yang belum, gitu kan. Kalau di sini nih ada data apa aja yang dikirim. Encounter. Encounter itu data pendaftaran, teman-teman. Jadi dalam implementasi rekam medis, orang yang paling berperan pertama kali apa, teman-teman? Kalau kaitannya dengan data. Siapa? Ayo. Tadi udah disinggung belum? Kita, Pak. Iyalah. Karena kita kan berkontribusi dalam implementasi rekam medis, salah satunya di bagian pendaftaran kan, teman-teman? Ya gimana datanya mau benar kalau teman-teman atau SDM yang kerja di depan atau mennya itu tidak memiliki kompetensi atau keahlian terkait dengan penggunaan alat, terkait dengan ketelitian, terkait dengan validasi, pengecekan data dan sebagainya. Nah, encounter ini dikirim nih teman-teman. Seluruh Indonesia, setiap klinik akan mengirim datanya. Terus yang kedua, kalau dalam contoh di sini adalah condition ini adalah diagnosis. Jadi setiap pasien yang dirawat itu kan akan menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan dari pemeriksaan dan perawatan apa? Kalian udah belajar coding kan? Kalau coding itu terkait apa, teman-teman? Penyakit. Ya, penyakit itu dalam bahasa medisnya diagnosis kan, kesimpulan akhirnya kan. Nah, condition ini adalah data penyakit atau diagnosa. Encounter ini adalah data pendaftaran. Ya. Nah, dua hal ini adalah awal pertama kali wajib diterapkan rekam medis elektronik yang mana datanya wajib dikirimkan ke Satu Sehat. Dua saja. Dua saja itu capainya tadi masih rendah ya. Banyak fasilitas kesehatan, khususnya klinik yang belum mampu mengirim datanya. Ini masalah enggak? Ini masalah bukan? Masalah. Kalian harus tahu tuh. Faktualnya ini adalah masalah. Masih jadi PR di seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman kelak nanti jadi, ingat nih kata-kata saya. Kalau jadi apa namanya? Jadi profesional rekam medis yang memang benar-benar mendalamin bidang ini, ambil nih analisis data-data kayak gini. Jadi apa? Jadi solutif apa? Jadi pembuat solusi. Karena berbasis masalah. Fokus kepada solusi, Pak. Betul. Dengan kalian belajar meningkatkan kemampuan, nanti bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan. Solusinya bagaimana jika terkait pengiriman data ke Satu Sehat yang belum berhasil ini? Ya solusinya menerapkan rekam medis secara proper, secara benar, secara ikutin aturan dan sebagainya. Suatu vaskes yang belum menjalankan rekam medis sama sekali pasti nggak bisa ngirim Satu Sehat. Ya, nggak bisa mengirim ke Satu Sehat. Makanya kita belajar ini dia. Mana? Oh ya, tapi sebelum ke tahapan-tahapannya ini pengertian klinik ya. Jadi teman-teman udah saya tanya di awal sih. Jadi pengertiannya adalah apa nih? Vaskes yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, terus yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, terus diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
Nah, pertanyaannya kira-kira kalau lulusan prekamedis bisa nggak jadi kepala klinik? Kalau menurut aturan ini. Bisa, Pak. Oke, ada yang bilang bisa. Ada yang bilang? Ada yang lain nggak? Kita prekamedis bisa nggak jadi kepala klinik? Kalau Mungkin menurut, bisa, Pak. oke, masih ragu-ragu. Mungkin. Karena ada kata-kata mungkin. Kenapa kesannya ragu? Oh, mungkin saya belum dapat wawasan tentang itu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi dalam Permenkes nomor 9 tahun 2014 ini tentang klinik, di sini disebutkan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Sebetulnya ada peraturan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan tenaga medis itu siapa saja. Tenaga medis itu adalah sama dengan dokter. Dah, baik dokter umum, dokter spesialis, maupun dokter gigi. Itu disebut medis. Nah, kalau paramedis itu adalah mitra dari dokter umum, dari dokter spesialis, maupun dokter gigi. Jadi, kita nggak bisa kalau secara aturan. Tapi tetap bisa, tapi nanti nilai akreditasinya rendah, Regina. Biasanya gitu. Nah, nanti ada proses akreditasi. Karena disebutkan di sini seorang kepala dipimpin oleh tenaga medis. Kita bukan tenaga medis, kita masuknya ke teknisian medis. Betul, kita preka medis itu adalah orang yang bekerja di lingkungan kesehatan, ekosistem kesehatan. Tapi kategorinya, kalian perlu diingat, boleh ditulis juga, kita masuknya adalah ke teknisian medis kalau secara regulasi di Indonesia. Kan, oh ya, apakah kalian pernah megang pasien langsung? Enggak kan? Tapi kita berinteraksi dengan pasien pun sebatas komunikasi gitu. Dalam arti kalau megang tubuh pasien kayak meriksa tubuh, demam atau enggak, itu bukan wilayah kita. Kita masuknya ke teknisian medis. Oke, kalau terlalu jauh intinya adalah dalam klinik ini dia memiliki pelayanan medis dasar dan atau spesialistik diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan. Ya, berarti kita bisa kerja di sini enggak? Teman-teman bisa kerja di klinik enggak? Bisa, Pak. Tapi Bisa. juga Ya, kita masuk jenis tenaga kesehatan, tapi subjenisnya adalah keteknisian medis ya. Sedangkan di sini disebut tenaga medis yang apa namanya? Yang boleh memimpin klinik gitu. Ya dokter minimal, dokter umum atau dokter gigi. Oke, next. Nah, ini kira-kira saya lagi ngapain? Oh ya, ini foto siapa sih? Itu foto siapa? Bapak, Oke, syukurlah kalau masih mungkin agak beda. Jadi intinya gini, itu adalah seorang preka medis yang baju putih. Terus yang sebelahnya siapa? Kemungkinan siapa? Coba kalian coba terjemahkan foto ini. Kemungkinan rektor. Itu di situ ada komputer ya, ada komputer atau semacamnya, atau laptop atau tablet atau perangkat tertentu ya. Kira-kira apa itu? Iyalah, intinya komputer. Nah, kira-kira dua orang ini lagi ngapain? Lagi ngapain? Berdiskusi, Pak. Yes, berdiskusi tentang bagaimana cara menerapkan rekam medis elektronik di sebuah fasilitas kesehatan. Jadi kebetulan ini tadi udah ada yang kenalin kalau itu saya yang baju putih, terus yang sebelah itu adalah seorang dokter spesialis anak sedang mengimplementasikan rekam medis elektronik di tempat salah satu fasilitas kesehatan. Ya, jadi peran kita itu nanti jadi mitra. Apa kemarin kalau saya nyebut equal partner atau apa sih namanya mitra yang setara. Tentunya sesuai bidangnya masing-masing. Dokter ya tentunya keilmuannya dokter. Saya itu ya eh, keilmuannya sebagai pereka medis gitu ya. Jadi kita mendampingi dokter dalam implementasinya. Ada yang mau jadi implementator? Jadi nanti kalian memiliki kemampuan Al-Fatihah misalkan jadi implementator rekam medis open source di salah satu klinik di Ketungau, di Sintang, di mana lagi? Mau nggak? Ada yang mau jadi implementator?
Kira-kira jadi pintu rezeki enggak tuh? Bisa. Jadi kita memahami sesuatu itu bisa jadi ilmu sekaligus bisa jadi pintu rezeki. Serius. Jangan salah, walaupun kalian masih studi, kalau misalkan teman-teman nanti memiliki kemampuan dalam implementasi reka medis bisa dipanggil jadi apa? Edukator. Minimal edukator dalam skala kecil di fasilitas kesehatan mulai dari klinik misal. Rizky Andika, mungkin pengen jadi implementator RME? Ayo, semuanya bisa. Jadi dengan kita belajar banyak hal, terus tertarik dengan sesuatu hal yang baru, khususnya dengan informatika medis, terkait dengan pengolahan data, terkait dengan penggunaan teknologi informasi terkini di ekosistem kesehatan, tentunya itu jadi value atau nilai lebih dari kalian. Biarpun kalian masih kuliah, kalau misalkan diminta jadi implementator di salah satu fasilitas kesehatan karena kalian memahami suatu proses, proses apa? Proses penggunaan RME itu bisa jadi nilai tambah. Ya, bahasa gampangnya dapat gaji lah. Bisa. Tuh. Lumayan kan? Nah, kalau kembali ngomongin klinik, itu setidaknya dalam Permenkes itu dibagi menjadi dua, klinik pratama dan klinik utama ya. Ini untuk pengetahuan saja. Ini ada dasarnya Permenkes nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Oke, yuk. Katanya mau jadi implementator nih. Ya, nah, kalau implementator itu ya punya kemampuan dong, punya kompetensi. Kompetensi apa? Minimal dalam memahami tahapan mengimplementasikan atau istilah lainnya mengadopsi terkait dengan reka medis elektronik. Dari beberapa referensi, diambil dari jurnal juga, dari penelitian juga, ternyata tahapannya dimulai dari apa teman-teman? Mungkin enggak membentuk tim ya? Mungkin enggak sih kita kerja sendiri kalau di fasilitas kesehatan? Nggak Ya, mungkin, Pak. Bisa, Pak. ya daftari pasien sendiri, ya kan? Membuat catatan sendiri, oke lah catatan ya karena memang sendiri. Terus memberikan intinya semua diborong gitu, nggak mungkin. Tetap harus tim. Biarpun klinik biasanya tetap ada perawatnya kan, ada asisten kan? Ya nak. Dokter praktek pun biasanya ada asisten. Ya tergantung ini sih rame atau enggak. Kalau misalkan klinik sesepi-sesepinya klinik pasti tetap harus ada tim gitu ya. Oke lah, kembali ke tahapannya, berarti membentuk tim. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan apa itu asesmen. Kira-kira asesmen itu apa, Weni? Asesmen. Tahapan kedua adalah asesmen. Asesmen itu kayak apa ya? Proses penilaian, Pak. Yes, proses bagian dari proses betul terkait dengan kondisi saat ini, menilai kira-kira masalahnya apa, perlu dicari solusinya bagaimana gitu ya. Jadi mengumpulkan eh, penilaian diri lah. Dengan begitu kita akan tahu arahnya kemana. Setelah dilakukan asesmen, masuk ke tahap 3 disebut analisa gap. Analisa gap ini bagian dari tahapan yang selanjutnya di mana dia akan mencari titik poin masalah utamanya apa. Kalau misalkan SDM-nya masalahnya, manusianya masalahnya lemah dalam literasi digital, kira-kira gimana solusinya? Karena kebiasaan dalam menggunakan reka medisnya adalah reka medis manual, lalu sekarang diwajibkan elektronik, boro-boro bisa megang mouse. Ada nggak sih SDM di lapangan yang megang mouse itu aja nggak bisa? Saya nggak pandai, Pak, gitu. Jadi gimana solusinya? Nah, itu Dilakukan pelatihan, Pak. iya pelatihan betul dengan berbagai cara ya. Dilakukan, Pak. Betul. Bahasa gampangnya ya pelatihan lah. Pelatihan terhadap SDM tadi. Ya, melakukan edukasi atau disuruh kuliah. Ada nggak sih angkatan kalian yang sudah kerja tapi disuruh kuliah? Ada nggak? Siapa tahu. Ada, Pak. Margareta, Pak, Margareta. Wah, kepo saya nih. Margareta kerja di mana nih? Halo, mana nih Margareta? Kok hilang? Iya, Pak, di sini, Pak. Mana-mana? Angkat tangan.
Oh, kamu kerja di mana? Boleh tahu kan? Ya, boleh Pak, di perusahaan sawit sebelumnya Pak, di perkebunan, Baik. admin. Oke. Kalau ngomongin admin pasti dekat dengan komputer kan? Setidaknya biasa menggunakan komputer kan? Iya Pak. Ya, itu adalah modalitas bagus ya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan komputer, itulah modal awal untuk masuk ke dunia rekomendasi elektronik. Ya gimana mau bisa menerapkan rekomendasi elektronik kalau nggak terbiasa menggunakan komputer ya? Oke. Nah, di lapangan nih, kalau ngomongin analisa gap, jadi kita akan mengetahui kira-kira dari 10 tenaga kerja yang ada di klinik, itu apakah sudah semuanya bisa menggunakan komputer? Ternyata setelah di asesmen itu kebanyakan enggak. Nah, berarti solusinya tadi yang dibilang oleh Marli ya, kalau nggak salah. Pelatihan Pak, yes. Nah, setelah ketahuan gap-nya, gap itu kayak masalah ya, analisa masalah. Lalu dilakukan perencanaan. Gap apa? Tahapan selanjutnya atau keempat, lakukan perencanaan. Ya kan? Sudah ketahuan kita perlu rekam medis untuk klinik. Terus diketahui juga ternyata salah satu masalahnya ada masalah gap di sumber daya manusianya atau SDM-nya. Ya, mau nggak mau harus kita lakukan pelatihan terkait penggunaan komputernya. Termasuk kalau ada komputer tapi terbatas, ya mau nggak mau harus dianggarkan terkait dengan mesin atau perangkat untuk mendukung. Dibuatlah perencanaan. Perencanaan yang matang itu harus berbasis data dan masalah. Jadi perencanaan ini nanti ada hubungannya dengan budgeting atau anggaran atau keuangan tadi. Kan perlu money. Gimana mau kita punya komputer kalau nggak punya anggaran kan harus dibeli gitu ya. Lakukan perencanaan. Perlu nggak kira-kira nambah SDM dari SDM yang sudah ada kalau mau RME? Perlu Pak, karena nanti kan ternyata di klinik itu belum ada preka medisnya. Wah, kalian peluang nih, peluang untuk bisa kerja di klinik, ya kan? Nah, kayak contohnya barusan saya di WA oleh kakak kelasmu yang sudah wisuda tahun lalu kalau nggak salah. Itu WA ke saya kan, Pak, saya dipanggil nih di salah satu rumah sakit di Pontianak, gitu kan. Saya akan wawancara nih hari Jumat besok dong. Iya. Nah, hari Jumat itu akan interview nih. Kira-kira dalam seleksinya dia bisa keterima enggak? Jawabannya pasti ada dua kan, bisa keterima dan enggak. Nah, yang jadi masalah, kira-kira kalau syarat diterima itu apa? Kalau diwawancara kan pasti ditanya-tanya ya, kamu ini ngelamar ke sini karena memiliki kemampuan apa? Kira-kira Margareta, kenapa kamu melamar ke RSUD Melawi? Kalau kamu ditanya kayak gitu jawabnya apa? Kamu kan punya pengalaman kerja nih. Misal nih, RSUD Melawi ada lowongan, lalu kamu melamar, secara administrasi keterima, lalu ditanya, Margareta, apa tujuan kamu melamar ke RSUD Melawi? Jawabnya apa? Terutama karena ada ilmu komputernya Pak. Oke, teknis banget jawabannya ya. Kira-kira ada hal lain enggak? Apakah hanya ilmu komputer untuk kerja di lowongan rekam medis? Apa? Apa argumentasi kamu? Kenapa kamu mau melamar ke RSUD Melawi ke bidang rekam medis? Jawaban kamu harus diplomasi dan memiliki argumen yang kuat. Salah satunya betul. Kebetulan saya bukan kebetulan ya. Saya memiliki kompetensi menggunakan komputer. Oke, nilai tambah. Ada lagi? Kira-kira pesaingmu adalah perawat. Perawat ngelamar bidang rekam medis. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh Karena enggak? Kenapa? karena sesuai dengan prodi Pak, dengan jurusannya. Oke, saya coba terjemahkan maksudmu. Saya memiliki kompetensi bidang rekam medis, Pak. Walaupun saya baru semester 2, tapi saya sejauh ini sudah puji, puji Tuhan atau puji syukur atau alhamdulillah saya sudah mempelajari tentang rekam medis. Jadi saya memiliki keyakinan gitu. Kalian harus optimis ya. Saya bisa mengisi formasi yang ditawarkan oleh Bapak atau Ibu sebagai perekam medis. Itu diplomatif dalam menjawab suatu pertanyaan yang ini. Ya dong, kalau kebetulan pesaingnya adalah perawat, pasti
kompetensi perawat ya bidang perawat ya. Jadi dalam perencanaan kembali ke tahapan perencanaan artinya nanti merekrut orang, salah satunya merekrut SDM misalkan kan juga perlu anggaran ya. Perlu menambah SDM juga kan. Nah, itu dibuat perencanaan. Perlu belanja perangkat, itu juga dibuat perencanaan di tahapan keempat. Terus juga perlu beli softwarenya. Mau beli atau buat sendiri nih kira-kira? Mana nih yang belum saya mention namanya? Yordanius. Kira-kira kita dalam menerapkan rekam medis mau bikin sendiri, beli atau pakai yang gratisan? Beli sendiri, buat sendiri atau pakai yang gratisan? Rekam medis elektroniknya, softwarenya. Dalam perencanaan dimasukkan. Mau pilih yang mana? Atau teman-teman yang lain? Buat sendiri, Pak. Oke, Yordanius apa sorry? Mau pilih yang Buat mana? sendiri, Pak. Oke, Yordanius buat sendiri dimasukkan dalam perencanaan. Nanti dalam pengembangan rekam medisnya dibuat sendiri. Nggak apa-apa. Asal mampu aja timnya. Kan tadi udah dibuat tim kan? Ada yang lain? Gratisan, Pak. Gratisan, Pak. Rame yang gratisan ya. Ya, nanti kita pakai software gratisan ya. Karena untuk pembelajaran yang penting paham konsep. Oke, berarti nanti pakai open source ya. Bahasa kerennya ya teman-teman. Ini siapa aja sih? Revalina, Rika, dan Nila. Oke, pilih gratisan. Rame gratisan. Saya juga pakai gratisan sih. Nggak apa-apa. Terus Mantap, Pak. Mantap, Pak. yang satu buat sendiri gratisan, yang satu apa? Yang beli. Ada yang mau beli? Jadi nanti softwarenya kita masukkan dalam perencanaan, beli aja Pak. Ada yang mau beli enggak? Orang kaya, belilah. Tergantung anggarannya, Pak. Nah, Iya, Pak. Tia. Cornelia tuh mau beli, Pak. Nggak apa-apa Cornelia. Jadi kamu ngusulkan nanti kan. Pak, kita beli aja, kita biar fokus ke pelayanan. Kalau software biar kita beli kan enak. Nanti pihak ketiga udah nyiapin sesuai kebutuhan kita. Monggo, silakan. Mau beli, ayo. Mau gratisan, hore, rame. Atau mau sahabat tadi? Itu aja, Pak. Ya, Yordanius mau bikin sendiri. Wih, mantap. Jadi Superboy. Semua dibikin sendiri ya kan? Oke, jadi masukkan 3 hal itu dalam perencanaan. Nah, dari setiap perencanaan lakukan pengembangan, baik pengembangan yang softwarenya dibuat sendiri, baik yang pengembangan. Kalau yang beli kan pengembangannya diserahkan ke siapa? Kalau ngomongin software, ya ke pihak penjual ya. Kalau penjual software namanya vendor ya, bahasa teknisnya vendor, penyedia jasa dalam hal software rekam medis misalkan gitu. Ya, dilakukan pengembangan secara bertahap. Saya coba bertanya deh. Kira-kira pengembangan rekam medis itu sebentar atau lama? Baik yang beli, yang gratisan, ataupun yang buat sendiri. Kira-kira yang paling lama mana, yang paling cepat yang mana dalam pengembangannya? Buat sendiri paling lama, Pak. Iya. Oke. Fadil bilang paling lama buat sendiri. Margarita tadi ngomong apa? Beli paling cepat. Beli paling cepat, Pak. Tahu jadi deh. Pokoknya tahu beres. Siap pakai. Biar kita fokus ke pasien. Mantap. Orang kaya kan ada duit. Masa iya kita harus buat nol. Habis waktu pasien keburu komplain. Nah, kan gitu. Intinya setiap pilihan ada plus dan minusnya. Itu ya. Mau beli ada plusnya, mau buat sendiri juga ada plusnya. Kalau buat sendiri mungkin sesuai keinginan. Pokoknya bebas lah, mau pakai mana, tapi yang penting sesuai standar. Gitu. Kalau mau beli, ya karena anggarannya ada kok, ngapain susah-susah. Nah, kira-kira kalau yang gratis ini gimana nih dalam pengembangan? Kalau yang gratis gimana nih? Plusnya apa? Kekurangannya apa? Ayo coba tebak. 3 orang masalahnya. Reva, Rika, sama Nila tadi. Apa kira-kira kelebihan dari software gratisan dan kekurangan dari software gratisan? Pak, kalau kelebihan yang
open source itu untuk meminimalisir biaya, Pak. Jelas, namanya juga gratis. Anggarannya yang ada misalkan harus beli apa namanya softwarenya Cornelia harganya 1 miliar kalau rumah sakit. Mending 1 miliar itu untuk gaji karyawan, ya enggak? Biar kita sejahtera. Atau Iya, Pak. atau nambah tenaga SDM. Kita rekrut rekam medis lulusan Setikara sebanyak 50 orang sekaligus. Rumah sakit tipe A kayak Sudarso kan lagi kemarin buka 11 ya. 11 orang. Banyakan dari Stikes Kapus Raya Sintang yang masuk 7 orang kalau nggak salah. Gitu. Jadi anggaran yang 1 miliar itu daripada beli software, mending apa nama tadi hire atau rekrut SDM rekam medis misal, atau rekrut dokter boleh. Jadi anggaran yang ada bisa digunakan untuk itu. Terus kelebihan lain ada enggak dari yang gratisan selain anggaran? Kekurangannya tampilan dan fitur mungkin terbatas, Pak. Iyalah uang gratisan minta lebih. Kalian bilang Lah, gratisan minta yang bagus ya. Ya nggak gitu Pak. Maksudnya ya nama tahu diri lah ya. Tapi kan yang penting gini, mau tampilan atau fungsi? Kalian mau ngejar Fungsi, Pak. fungsi. Oke, jadi kelebihannya bisa jadi secara fungsi gratisan itu fungsinya masih berguna kok. Walaupun tampilan ala kadarnya bisa Sudah jadi. Ya, cuman gini sudah terbukti mungkin tergantung kamu milih gratisan yang mana. Itu bisa dipelajari tuh dalam pengembangan. Ternyata yang gratisan software Hansa misalkan. Di Kalbar ini ternyata hampir pengguna SIM RS di Kalbar ini mayoritas adalah SIM RS. Salah satunya Hansa. Kanza. Jadi nanti teman-teman bakalan potensi ketemu di berbagai rumah sakit pakai Hansa. Salah satunya di rumah sakit tempat saya kerja. Saya bukan berarti mempromosikan tentang Hansa atau dan sebagainya ya. Saya lebih ke testimoni pengalaman menggunakan Hansa selama hampir 3 tahun. Alhamdulillah fungsinya aman. Tapi kalau kata Nila tadi ala kadarnya tampilannya, kata siapa tadi? Pokoknya yang bilang tadi itu tampilannya kurang menarik dan sebagainya, ya harap maklum. Yang penting kan fungsinya. Gitu. Jadi setiap pilihan, setiap tahapan itu silakan dilakukan analisis sampai pengembangan. Nah, dalam pengembangan kira-kira ada masalah enggak? Tahap 5. Ada masalah, pasti ada solusi. Kalian percaya enggak dengan kalimat itu? Saya lah. Pak, Yakin? Masa? Saya lah. Oke. percaya. Walaupun lama, walaupun bikin pusing, masalahnya nggak selesai-selesai. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, oke lah. Kata-kata hari ini. Nah, apapun masalahnya, yang penting kopinya ada, lanjut. Oke, jadi setiap masalah dilakukan asesmen kembali kedua tahapannya ya. Dari pengembangan pasti ada masalah, lakukan asesmen. Gitu. Ini jadi tahapan ini setidaknya ini tahapan sederhana sih. Ya, dia kayak siklus ya. Ini penjelasan di sebelah kanan intinya tim terdiri dari siapa? Kalau medis, dokter, perawat, dietitian ini berarti ahli gizi dan lain-lainnya. Mereka medis kenapa ditaruh di tengah? Kira-kira kenapa? Mereka medis ditaruh di tengah antara orang medis dan orang IT. Saya bukan tanpa tujuan menaruh mereka medis di tengah. Sesuai fungsinya. Siapa yang Bapak bilang tadi, misalnya rekam medis termasuk Ya. Mencakup keduanya, Pak. Boleh? Apa lagi? Karena menghubungkan keduanya, Pak. Oke, dari semua jawaban teman mantap-mantap, keren-keren. Menjadi bridging atau penghubung kondisi antara tenaga medis kayak dokter, kayak saya tadi kan fotonya sedang mendampingin dokter kan? Dokter kan fokus ke pasien, sedangkan kita fokus ke proses data, ke proses bisnis terkait dengan medis. Sedangkan orang IT itu lebih ke hal teknis. Kalian boleh nggak masang jaringan? Orang rekam medis masang jaringan boleh nggak? Boleh, Pak, boleh. Ya sih boleh, tapi secara fungsional boleh nggak?
Oh, enggak. Enggak. Enggak, Oke enggak. lah. Ya, secara fungsional sebetulnya itu bukan bidang kita. Tapi kalau Adi maupun Margareta atau teman-teman lainnya memiliki kemampuan menerapkan jaringan, mantap itu. Karena kita mampu menjembatani secara teknis maupun secara gagasan. Ya, gitu. Itu bidang bidang tambahan. Makanya saya sedikit sharing dengan kalian. Berarti Pak Noto itu kuliah sarjana ilmu komputernya itu sifatnya untuk bisa main dua kaki secara total. Iya. Jadi SKM-nya itu adalah SKM dan prekamedisnya itu adalah memang bidang ekosistem kesehatan secara khusus, sedangkan Eskomnya walaupun saya belum wisuda ya karena masih nunggu waktu ini, berarti nanti saya dapat ilmu baru lagi yang dilekatkan ke dalam titel saya adalah Eskom. Jadi kalian harus semangat ya untuk terus studi lanjut nanti. Kalian bisa jadi S3 dan sebagainya nanti. Semangat belajar terutama di bidang teknologi informasi karena ternyata faktanya beririsan banyak dengan bidang prekamedis. Kita menjadi penghubung atau bridging atau jadi jembatan antara dunia medis dan dunia IT. Gitu. Kita bermitra, berkolaborasi dengan IT, kita berkolaborasi dengan dokter, dengan perawat, dengan bidan, dengan analis, dengan radiografer, dengan fisioterapi, dengan berbagai SDM bidang kesehatan. Oke, terus tiap perwakilan merupakan champion dari masing-masing profesi dan unit kerja di rumah sakit atau di klinik atau di fasilitas kesehatan. Jadi gini, RME itu kan berbagai bagian ya. Kalau RME bidan sama nggak RME untuk perawat? Beda, Pak. Ada bedanya betul, ya dan teman-teman. Jadi ketika beda makanya setiap perwakilan bidang itu akan minimal ada orang yang ahli rekamedis bidan. Ahli dalam arti menggunakannya ya. Kalau kita kan mau nggak mau harus tahu semuanya. Kita kerennya di situ teman-teman. Kita harus tahu rekam medis di lab kayak apa. Rekam medis di pendaftaran apalagi. Rekam medis di IGD seperti apa. Rekam medis di ruang operasi seperti apa. Alurnya minimal tahu. Cara menggunakannya tahu. Rekam medis di anak, poli anak, klinik anak bagaimana. Rekam medis di kamar mayat ada nggak? Ada nggak rekam medis kamar mayat? Ada, Pak. Ada. Kan yang dirawat pasti ada yang hidup dan ada yang sebaliknya. Ya kan? Ada nggak pasien yang datang dalam kondisi sudah tidak bernyawa? Ada, Pak. Ada, Pak. Istilah medisnya Pak. apa? Ada, Ada Pak. yang tahu nggak istilah medisnya? Saya ketikkan di kolom chat ya. Mana sih chatnya nih? Hmm, ada 3 huruf. DOA. Aduh, loading. 3 huruf. Istilah untuk pasien yang datang ke fasilitas kesehatan dengan kondisi sudah tidak bernyawa. DOA, Pak. Ya, Death on arrival. yes. Jadi kondisi bahasa gampangnya adalah kondisi pasien yang datang dalam kondisi sudah meninggal. Death of arrival atau death of arrive. DOA ya. Doa. Istilah itu kalian harus familiar. Kalaupun sekarang baru dengar tulis tuh. Siapa tahu suatu saat keluar. DOA. Berarti rekam medis tentang DOA ada dong. Yes. Tuh. Walaupun mungkin skalanya kecil atau simple-simple. Jangan salah, kadang malah kompleks. Karena bisa jadi kematiannya itu terkait dengan hukum. Pasien datang dalam kondisi tidak bernyawa eh, dengan kondisi tubuh misalkan apa ya tertembak. Nah, tertembaknya ini karena apa? Jangan-jangan ada kaitannya dengan aspek hukum habis pasca pembunuhan misal atau sesuatu hal yang belum diketahui. Karena dalam bidang medis itu kan nggak boleh tendensius ya. Karena aspek hukum itu bidang lain, tapi ada irisan dengan data-data yang ada di rekam medis itu nggak boleh tendensius untuk menuduh seseorang kaitannya dengan hukum. Jadi biasanya kalau orang pas ini apa namanya rekam medis yang terkait dengan ruda paksa, dalam bahasa Indonesianya ruda paksa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Ruda paksa itu apa sih? Sexual harassment. Apa lagi? Eh,
sexual hazard, kekerasan seksual. Nah, bahasa gampangnya mungkin gini ya Pak, pemerkosaan. Ya, apakah di rekam medis ditulis pemerkosaan? Boleh enggak? Ayo, kalian memang belum dapat ilmu, ada mata kuliah hukum enggak ya di Setikara? Kayaknya ada deh. Ada, harusnya ada. Cuman dosennya siapa saya nggak tahu. Kalau nggak salah ada deh sarjana hukum siapa gitu. Dalam hal ini harusnya bahas tentang hukum kesehatan. Kalau kasusnya pemerkosaan boleh nggak ditulis di rekam medis pemerkosaan? Tidak, Pak. Tidak, nggak boleh. Karena itu nanti tendensius menuduh seseorang. Biasanya bahasa ini bahasa general. Akibat benda tumpul itu bahasanya. Jadi nanti dilakukan visum, visum apa? Visum apa? Kalau orang pemerkosaan yang divisum apanya? Bagian tubuhnya. Ya, bagian tubuh spesifik tertentu ya. Ayo, kita pakai bahasa yang sopan, yaitu organ genitalianya. Genitalia. Organ genitalianya diperiksa. Ada enggak, pokoknya kondisi yang kalau sesuatu yang kekerasan kan pasti akan meninggalkan jejak. Gitu. Apalagi ada indikasi mengarah ke sexual harassment. Ruda paksa kalau dalam bahasa halusnya Indonesia. Oke. Terus yang catatan ketiga, tim rekam medis elektronik selanjutnya akan melaksanakan asesmen tahapan RME. Setiap ini ada asesmennya ya sebetulnya sih. Terus yang pasti menganalisa gap, menyusun perencanaan tadi udah saya bahas. Ini jam berapa? Saya harusnya panjang tapi karena tadi saya mohon maaf karena saya ada kegiatan. Akhirnya waktunya berkurang banyak ya. Mungkin teman-teman bisa. Ini pembentukan tim sih. Kita sorot aja yang paling penting. Kita berada di mana teman-teman? Dari ini apa sih namanya? Ini gambar apa sih? Kalian ada yang ikut organisasi kan? Ini apa sih namanya? Struktur. Ya, struktur dari sebuah tim. Ya, di situ melibatkan siapa aja teman-teman? Kita dari mana? Ketua, wakil, Ketua, dokter, perawat, Iya. Dari mana wakilnya? dan semuanya. IT, nakes lain. Ini Kalau kan di sebetulnya organisasi ada pasti ya. wakilnya. Ini struktur sederhana sih. Nanti dalam pengembangannya boleh, Pak, harusnya ada wakil. Boleh kalau ada orangnya aja. Kalau klinik kan biasanya simpel kan. Kan ini karena tadi di awal judulnya klinik. Jadi disesuaikan dengan vaskesnya aja. Kalau klinik kan biasanya orangnya terbatas. Gitu ya. Maksud konteksnya gitu ya. Kenapa nggak ada wakil ya? Tapi poinnya adalah kita berdiri sendiri tuh, mereka medis. Lagi-lagi kita berada di dekat siapa? Paling ujung? IT. IT, Pak. Ada yang mau punya calon IT? Padil, Padil. Bang Fadil. Jadi kalau teman-teman pengen punya pasangan IT, orang mereka medis punya pasangan IT bisa bikin apa? Perusahaan. Perusahaan yang melakukan pengembangan software reka medis. Keren nggak? Boleh tuh. Istrinya seorang reka medis, suaminya seorang programmer. Wah, kombinasi yang apa tuh? Kombinasi keren lah ya. Dalam hal kaitannya dengan reka medis elektronik misalkan. Oke lah, itu sorotan saya aja sih kalau ngomongin struktur ini. Ini terdiri dari perwakilan, oh ya, karena kita wajib melibatkan semua SDM ya. Dokter, perawat, mereka medis, teknologi informasi, kayak tadi sih. Tiap perwakilan menjadi champion. Oh, catatannya mirip kayak tadi. Ini masih banyak ya, mungkin akan saya agak sedikit. Dalam tahapan asesmen ada yang namanya tahapan asesmen yang menggunakan standar yang salah satunya digunakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu DMI. Dalam tulisan bahasa Indonesianya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu singkatan ternyata. Silakan boleh ditulis apa itu DMI? Digital Maturity Index. Atau
indeks atau penilaian dari kematangan digital suatu software di fasilitas kesehatan. Jadi nanti suatu software yang digunakan itu mau yang gratisan, mau yang beli, mau pengembangan sendiri, itu bisa dilakukan asesmen atau penilaian menggunakan salah satunya standar yang disebut DMI, Digital Maturity Index, yang kalau di Kemenkes itu namanya DMI Kemenkes, Digital Maturity Index, yang jadi acuan Kementerian Kesehatan untuk menilai suatu software atau digitalisasi di fasilitas kesehatan. Ya, itu setidaknya ada 7 wilayah atau 7 dimensi, teman-teman. Jadi asesmen RME ini menggunakan instrumen penilaian atau tools ya untuk mengukur kematangan. Bagus enggak softwarenya? Bahasa gampangnya gitulah. Software rekam medisnya bagus enggak? DMI dikembangkan Kemenkes pada tahun 2022 dan telah digunakan oleh kurang lebih 1.200 rumah sakit, termasuk tempat saya. Saya juga melakukan asesmen penilaian rekam medisnya menggunakan DMI ini. DMI terdiri dari 7 dimensi pengukuran, di mana salah satunya adalah rekam medis elektronik. Jadi kematangan digitalisasi dalam fasilitas kesehatan itu salah satunya rekam medis elektronik. Nah, ini wilayah kita, teman-teman. Melalui DMI, fasilitas kesehatan dapat pertama menilai posisi dalam tahapan transformasinya, perubahan dari rekam medis manual ke elektronik, termasuk kemarin yang kita bahas, yaitu transisi dari manual ke elektronik atau sesuai dengan mata kuliah yang kemarin, manajemen rekam medis hybrid. Nah, itu bisa digunakan juga untuk menilai kondisinya seperti apa. Terus yang kedua, tentunya DMI dapat untuk membuat tujuan dan rencana. Plan atau perencanaan dalam jangka waktu tertentu, bisa pendek maupun panjang. Tentunya investasi proyek transformasi yang berdampak signifikan itu bisa dievaluasi, bisa dinilai dengan salah satunya menggunakan penilaian standar yang disebut Digital Maturity Index ini. Ini aplikasi sebenarnya ini, kalau di Kemenkes ada aplikasinya, berarti sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu aplikasi perangkat lunak rekam medis di Pasienkes ya. Nah, 7 dimensinya itu apa aja sih? Yang pertama, sistem informasi dan infrastruktur. Jadi software yang dipakai itu seperti apa, bagaimana, dan kekurangan dan kelebihannya seperti apa, ini akan diukur menggunakan indeks kematangan ini. Terus infrastrukturnya, sarananya tadi, mesinnya sudah punya server sendiri belum, ataukah masih ngutang, servernya hutang misal. Sebetulnya bukan hutang sih, ada istilah namanya KSO, kerjasama operasional. Nyicil lah ya bahasa gampangnya. Harga server seharga 500 juta. Cara bayarnya gimana, teman-teman? Kalau KSO itu. Setiap hari ada pasien 1.000 yang daftar. Dari 1.000 itu mendapat keuntungan misalkan 50 juta. Nah, dari 50 juta itu sesuai dengan kesepakatan untuk bayar servernya nanti misalkan 20 juta. Karena rumah sakit besar gitu kan, harganya mahal. Jadi nanti iuran untuk nyicil servernya berdasarkan jumlah pasien. Kalau hari ini pasiennya 1.000, bisa jadi banyak atau bisa jadi sedikit, tergantung. Kalau rumah sakitnya atau kliniknya rame, nah nanti dibayar berdasarkan jumlah pasien. Bahasa gampangnya ya bagi hasil ya. Apa namanya? Nyicil, beli nyicil, tapi tergantung pendapatan gitu loh, teman-teman. Bisa kayak gitu? Bisa. Jadi nggak langsung beli cash gitu. Daripada uangnya untuk beli cash, mending diputar untuk investasi lain, ya kan? Nanti bayarnya nyicil. Biasanya kalau nyicil harganya lebih murah atau lebih mahal? Ayo. Lebih mahal, Pak. Lebih mahal. Pak. Ya, anggaplah lebih mahal, ya nggak apa-apa. Yang penting kan nanti bisa imbang. Misalkan masalahnya gini, tiap hari pasiennya kalau rame, oke lah, kita bisa nyicil dengan cepat. Kalau pasiennya sepi gimana? Kira-kira kunjungan pasiennya itu rata-ratanya gimana? Nanti dihitung gitu ya. Boleh nggak sih bisnis di bidang kesehatan? Boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Ada yang larang nggak? Katanya humanisme, humanity, kemanusiaan, demi nyawa, garda terdepan, menolong
jiwa-jiwa manusia. Masa bisnis? Nggak gitu Pak maksudnya. Kan bisnis juga perlu modal, ya enggak? Masa ya mohon maaf merawat pasien ala kadarnya, nanti meninggal gara-gara obatnya kadaluarsa, ya kan? Jadi harus berimbang ya. Antara kemanusiaan dan keuangan harus dibikin seideal mungkin. Itu jawabnya kalau misalkan suatu saat ditanya, masa ya kalian terlalu money oriented? Enggak gitu. Kami juga memberikan pelayanan kan perlu modal, ya kan? Imbang. Kemanusiaan tetap, administrasi wajib, ya. Layanin dulu sampai pelayanan pasiennya kalau ada pasien. Nah, yang jadi cerita-cerita di lapangan kan kadang pendaftarannya ini ribet administrasinya dulu, padahal pasiennya udah mau meninggal dan sebagainya. Nah, itu ada ilmunya. Ilmu melayanin orang-orang sakit itu beda dengan orang beli sandal jepit di warung atau di toko dan sebagainya. Itu benda. Kalau ini nyawa, ya. Itu. Jadi ada ilmu bagaimana melayanin di bidang kesehatan. Oke, standar interoperabilitas tadi ya, pertukaran data, berarti harus ada interkonektivitas yang menggunakan teknologi jaringan, internet, dan sebagainya. Terus yang ketiga, tata kelola. Dimensi tata kelola ini termasuk manajemennya. SDM-nya itu harus sesuai. Kalau ngomongin rekam medis ya harus lulusan rekam medis. Terus jangan hanya anak SMA yang kerja di loket. Nggak boleh sebenarnya. Terus, bukan nggak boleh sih, nggak tepat. Karena nanti ya bisa-bisa aja anak SMA, karena masih jarang gitu kan. Nah, kalian inilah jadi peluang. Terus yang keempat ini adalah skup data analitik. Perhatikan nomor 4. Gimana mau menganalisis kalau kalian nggak pandai mengolah data? Makanya orang rekam medis itu dekat dengan data. Ya, pembuatan keputusan berbasis data. Terus saya kayaknya nanti yang nomor 4 akan saya tunjukin tentang data deh habis ini. Terus yang kelima SDM. SDM-nya terpenuhi nggak jumlahnya? Yang keenam keamanan. Ada yang mau komentar tentang keamanan? Isu yang menarik terkait keamanan di zaman rekam medis elektronik kira-kira apa? Nomor 6. Resiko apa dari rekam medis elektronik terkait dengan keamanan? Kebocoran data pasien, Pak. Pasti kebocorannya itu karena apa? Kelalaian dari ininya petugasnya mungkin, Pak, atau kena hacker. Human error atau karena penyebab eksternal. Salah satunya misalkan kasus hacking, cyber security. Nah, kalian juga harus melek tuh bidang tentang keamanan data. Oke ya, nomor 6. Terus yang terakhir, rekam medis elektronik. Ilmu alur, ilmu bisnis proses, ilmu tentang rekam medis konsepnya itu seperti apa dan sebagainya ya. Itu adalah 7 dimensi terkait dengan kematangan digital di fasilitas kesehatan, khususnya klinik maupun rumah sakit dan sebagainya. Ini bisa digunakan untuk penelitian. Siapa yang mau penelitian tentang ini? Silakan dicatat. Kalaupun minimal jadi catatan penting terkait dengan kematangan digital bisa diteliti karena masih jarang. Ya. Next. Ini tahapan pengembangan sih. Analisis kebutuhan, perencanaan sistem desain. Katanya Bapak tadi mau nunjukin yang analisis analitik ya? Oh iya bentar. Mana nih? Saya stop dulu deh sambil intermezzo. Nanti kalaupun saya nggak bisa bahas semuanya, teman-teman bisa baca total aja. Saya mau share praktek aja biar nggak jenuh kalian dengerin saya ngomong. Udah kelihatan? Nah, ini tampilan dari apa nih? Simulator yang tadi Belum mungkin kelihatan, Pak. Nggak ada, Tidak ada Pak. kelihatan, Pak. belum ya? Bentar. Saya ulangin kali. Sekarang kelihatan nggak? Masih belum kelihatan, Pak. Masih loading, Pak. Oh ya. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ini Sudah, adalah virtual laboratorium virtual untuk teman-teman nanti dipakai. Walaupun saya belum ngasih hak aksesnya, nanti saya bikin hak akses masing-masing. Misalkan Marley punya hak akses sendiri, Yordanius punya sendiri, Niki Aryan punya sendiri, Sulastri
Andini punya sendiri, Carel punya sendiri. Jadi nanti punya password sendiri, akun sendiri. Semoga di pertemuan berikutnya udah saya bisa share ya. Nah, ini gambaran aja. Ini adalah salah satu aplikasi SIMRS atau aplikasi kesehatan yang gratisan juga. Ini bisa dimodifikasi. Hore, mana tim gratisan? Mana tim gratisan? Hadir, Pak. Ini Pak, kami Pak. Tim gratisan PS tim apa tadi? Buat sendiri, mau jadi Superboy. Bagus, keren sih. Serius, kalau bikin sendiri keren. Nggak masalah. Tapi ya harus rintang pukang, kata orang sini ya. Atau yang mau tim beli aja. Mana tim beli? Uangnya banyak kok ya. Iya Pak Tia. Cornelia Bang Tia Pak. Fadil, Pak, Bang Fadil. Oke, kita beli aja. Orang kaya kita kok, ya kan. Oke, apapun pilihannya, tadi sudah saya bahas panjang lebar. Kekurangan dan kelebihannya ada. Nah, ini gambaran aja. Terus tadi saya mau nunjukin apa ya? Bentar. Oh ini. Hmm, stop dulu deh. Kayaknya lemot banget komputer saya. Saya share ulang lagi. Nah ini. Oh bukan. Sampai setengah Hilang, empat. Pak. Ya, sampai setengah empat kita nanti ya. Oh ini dia. Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Bapak mau nunjukin apa sih? Mau nunjukin ini sebentar. Terkait data analitik. Aduh, komputer saya lemot banget. eh Loadingnya lama. Oke, sudah loading. Ini saya kemarin tuh dihubungin salah satu, tapi ini direkam ya? Nggak boleh ya? Apa nama? Nggak apa-apa lah. Salah satu kampus A gitu. Salah satunya perlu pengajar yang terkait dengan data analitik. Jadi nanti dia perlu orang yang mampu eh, namanya sharing ilmu atau pemahaman terkait dengan data analitik. Jadi selain saya ngajar di tempat kalian, saya ada tempat lain. Gitu ya. Karena kita kan praktisi kan orang istilahnya bukan tetap, jadi boleh. Ini komputer saya berat banget. Ini menuju setengah empat. Oke, 14 menit terakhir. Aduh, berat, berat. Ini karena saya sambil buka aplikasi khusus jadinya gini. Karena itu materinya masih banyak, yang di bawah itu lebih kayak penjelasan tahapannya. Nanti teman-teman bisa dibaca aja. Siapa tahu ada yang keluar di UAS nanti. Biasanya kalau UAS itu saya kompilasi dari setiap pertemuan. Jadi pastikan sudah download semua materi yang saya taruh di LMS. Ada yang kendala nggak download di LMS? Ada nggak? Ini parah ini, lemotnya ini.
Oke lah, nanti aja kalau gitu pertemuan selanjutnya mungkin tentang data analitik ini cuma mau tambahan malah jadi lama. Oke, baik. Ada yang mau ditanya di sesi terakhir ini menjelang akhir maksudnya? Karena saya pun badannya kurang fit, capek banget hari ini. Tidak Dari ada, Pak. Oke, untuk tahapan-tahapan itu bisa teman baca lagi ya, karena itu sifatnya tahapan pengembangan. Pengembangan mau dari beli, mau gratisan, ataupun dari apa namanya tadi, buat sendiri silakan. Apapun pilihannya, teman-teman harus ikut berkontribusi dalam pengembangan. 12 menit terakhir, saya akan nunjukin bentar. Udah kelihatan nih. Oke, udah kelihatan. Saya share sedikit biar nggak nanggung dengan apa yang saya sudah bilang, tapi lalu berhenti tidak lanjut. Apakah sudah kelihatan? Nah, ini adalah data analitik berbasis multidimensi visualisasi. Kelihatan nggak? Jadi, ya ini Kelihatan, kira-kira Pak. data apa yang kalian lihat, teman-teman? Data apa tuh? Rekapitulasi operasi dokter. Ya, jadi nanti teman-teman melakukan analisis data terkait jumlah operasi yang dilakukan masing-masing dokter. Ini dibikin otomatis, Pak? Iya, saya nggak usah perlu melakukan, karena kebetulan saya menguasai ilmu komputer ya. Jadi nilai tambahnya di situ. Orang rekam medis tapi menguasai ilmu komputer, pemrograman, ini jadi nilai tambah. Nih, dari waktu ke waktu yang paling rankingnya 1 siapa? Kelihatan nggak? Yang jumlah operasinya paling banyak siapa? Dokter Jakob. Ya. Jakob Pajan. Di bulan apa tuh? Iya. April. Di bulan April. April, Pak. Paling banyak sebanyak berapa? Jumlah operasinya? 21. 21. Ini angkanya akan selalu bergerak ketika rekam medisnya diisi, teman-teman. Keren ya? Ketika rekam medisnya diisi, nanti akan jadi laporan otomatis. Nah, ini contohnya tadi pagi belum ada 4 loh. Ternyata Dr. Nur Aida ini adalah spesialis kandungan, berarti beliau melakukan operasi SC sebanyak 4. Keren ya? Nah, kunjungannya bisa nggak, Pak? Bisa. Kita lihat pasien IGD rawat jalan. Saya udah nggak hitung manual lagi. Kalau sudah menguasai sistem kayak gini, kita tinggal analisis sama validasi ya. Bener nggak sih pasiennya tadi yang daftar sebanyak ini? Itu. Ini semuanya otomatisasi. Kunjungan laboratorium, satu sehat, SDM, demografi aja deh. Demografi itu apa sih? Yuk, pertanyaan terakhir dari saya. Terkait dengan di pendaftaran ada namanya data demografi. Demografi itu apa? Gambaran, Pak. Gambaran apa? Ada yang tahu enggak? Demografi itu apa? Kita lihat sambil dia loading. Wilayah, Pak. Ada hubungannya dengan wilayah, boleh? Apalagi? Etnis, Pak. Suku atau etnis. Nah, apalagi? Keren. Wawasan teman-teman harus luas. Apalagi? Alamat mungkin, Pak. Alamat wilayah tadi ada nyambung, Bu, juga boleh. Suku, Suku betul atau etnis? agama, Agama betul. Agama, pekerjaan. Pekerjaan pintar. Terus? jenjang karir, jenjang pendidikan. Betul. Umur, jenis kelamin, Jenis pekerjaan. kelamin, pekerjaan dan sebagainya. Ini semuanya otomatis, teman-teman. Nggak usah milah satu-satu. Jadi nanti kalau ketemu Pak Herman, tapi kalau Pak Herman lebih ke pemrograman web ya. Nah, sayangnya di Stikara kayaknya belum ada mata kuliah khusus data analitik. Saya insya Allah senang bertukar ilmu tentang ilmu data analitik ini. Ini bisa memetakan pasien yang paling banyak dari mana?
Nangapino, Pak. Iya, karena rumah sakit saya berada di Melawi. Nangga Oh Pino. iya. Udah, Nah, udah. ada nggak yang dari Sintang? Karena rumah sakit. Ada ya. Ada, Pak. Hmm. Nih, kalau ngomongin tadi etnis atau suku, pasien yang paling banyak dari etnis apa? Suku Dayak, Pak. Dayak. Iya. Logis, karena kita memang mayoritas Dayak di sini kan. Seperti itu. Keren ya. Jadi semuanya otomatis. Semua pasien yang terdaftar ada berapa? 25.000. 25.000. Ya, seperti itu. Ini namanya bisnis intelijen atau data analitik berbasis data real time. Setiap data yang dimasukkan di rekam medis akan menjadi sumber data. Kira-kira data kayak gini berguna untuk apa, teman-teman? Pelaporan, Pak. Laporan. Laporan fungsinya untuk apa? Hanya untuk dapat gaji? Masa kayak gitu jawabannya? Untuk Membuat sebuah informasi. membuat informasi. Oke, setelah ada informasi untuk apa? Tanyanya selalu Evaluasi, apa? evaluasi ke depannya. Evaluasi ke depannya. Ada lagi? Apakah hanya evaluasi? Betul jawabannya evaluasi. Analisis dan pemantauan, Pak. Untuk monitoring dan evaluasi, analisis pemantauan. Ada lagi? Kira-kira yang paling tepat apa? Untuk data statistik kesehatannya, Pak. Oke, itu hal teknis banget untuk data statistik kesehatan. Esensinya untuk apa statistik itu? Bapak ini nggak berhenti nanya terus. Karena belum ketemu jawaban inti, tapi kalian jawabannya nggak salah. Masa cuma angka? Apa arti sebuah angka? Ayo. Sebagai alat ukur, Pak. Iya, alat ukur. Berarti masih ngomongin angka dong. Esensinya alat ukur itu digunakan untuk apa? Nggak ketemu. Pengambilan keputusan. Nice, Margareta. Itu dia, pembuatan keputusan. Kira-kira gimana ketika suku bangsa atau mayoritas adalah pasien tempat kami adalah Dayak, kira-kira apa dalam kesehatan? Ayo, keputusan apa yang akan dibuat? Edukasi kesehatan berbasis etnografi. Wih, keren. Contohnya, promosi kesehatan dengan menggunakan bahasa yang mayoritas dipakai oleh saudara-saudara kita yang dari Dayak. Masa iya kita mau promosi kesehatan pakai bahasa Jawa di sini? Nggak nyambung kan? Itu. Jadi data ini berguna untuk membuat keputusan. Misalkan Margareta mau edukasi tentang bahaya apa ya? Bahaya apa ya? Penyalahgunaan narkoba. Tapi mayoritas, mohon maaf, ternyata pakai bahasa daerah. Artinya bahasa daerah Dayak. Ya, kita boleh kombinasi antara bahasa daerah dan Dayak untuk mempermudah menjembatani komunikasi baik. Termasuk di ruang perawatan boleh nggak menggunakan bahasa setempat? Boleh. Daripada kita ngomong bahasa Indonesia malah pasiennya nggak paham, jangan salah ya, di Jawa itu mbah-mbah itu biasanya nggak pandai bahasa Indonesia loh. Kalau yang mbah-mbah di kampung. Jadi biasanya dokter ngajak pasiennya, kebetulan yang mbah-mbah zaman dulu, yang mungkin fasih bahasa Jawa, enak ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa setempat. Kalau misalnya di daerah sini, mayoritas pasiennya Melayu atau Dayak, silakan boleh pakai bahasa setempat dalam komunikasi edukasi pasien. Itu nanti di rekam medis ada namanya form rekam medis edukasi dan komunikasi pasien. Ada ya Pak rekam medis khusus edukasi ada. Gitu ya. Jadi semua data itu bisa digunakan untuk pembuatan keputusan. Betul kata teman kita dan juga jawaban teman-teman yang lain tidak salah. Ada kaitannya dengan statistik, ada kaitannya dengan apa tadi ya? Banyak ya yang dijawab ya. Untuk evaluasi dan monitoring betul, tidak salah. Tapi esensinya adalah pembuatan kebijakan dan keputusan dengan cepat berbasis data. Jangan ngomong sesuatu berargumen tapi pakai katanya kayaknya itu nggak boleh kalau orang-orang rekam medis. Jadi gini Pak, berdasarkan kunjungan pasien dalam periode 1 tahun 2024, mayoritas orang yang sakit adalah diabetes mellitus. Kodingnya E11.8.5.1 yang mayoritas misal. Nah, ngomongnya gitu kalau orang rekam medis berbasis data. Tuh ya. Oke, itu hanya tambahan bahwasanya data itu adalah kita.
Data adalah kita bagi orang rekam medis. Wow, menjelang terakhir, 3 menit terakhir, mungkin saya nunjukin satu sehat ini adalah pengiriman data RME. Nggak apa-apa, nggak ada nama pasiennya, karena hanya sebatas data yang sudah diolah dalam bentuk visualisasi data, dalam visualisasi data multidimensi. Banyak data yang bisa diolah. Ada yang kalian lihat? Apa aja itu? Menjelang kita akhir pertemuan kali ini. Coba data apa aja itu yang bisa kalian lihat? Rawat jalan, rawat inap. Ya, data berdasarkan 2 kategori rawat inap dan rawat jalan dalam hal apa aja? Itu data rekam medis semua itu. Coba perhatikan. Condition itu artinya diagnosis yang terkirim ke RME satu sehat. Capaiannya berapa tiap hari. Terus TTV? TTV itu singkatan dari apa? Tanda-tanda vital, Pak. Oke, kalian harus paham apa itu TTV. TTV itu apa aja? Suhu, pernafasan Nadi, atau tensi, respirasi, nadi, respirasi, tinggi badan. tensi, kesadaran, GCS. GCS itu namanya apa saja dulu Pak ya? Glasgow Scale, Glasgow Scale. Ya, jadi dia untuk mengukur tingkat keparahan dari seseorang yang mengalami benturan kepala biasanya. SPO ada apa ini? Kandungan oksigen di dalam darah. Terakhir tinggi badan, terakhir lagi berat badan yang terkirim ada berapa dalam kurun waktu tertentu nih. Yang terakhir lingkar pinggang. Kenapa lingkar pinggang sedikit? Nah, ini jadi masalah enggak nih? Tanda tanya enggak? Kenapa lingkar pinggang sedikit dibandingkan data rekam medis yang lainnya? Oh, bisa jadi kunjungan ke poli kandungan sedikit. Karena yang biasanya pasien yang diukur lingkar pinggang itu pasien laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dalam kasus apa? Kehamilan mungkin, Pak. Kehamilan biasanya ya. Ya. Untuk mengukur lingkar pinggang udah berapa senti dan sebagainya. Kalau tumbuh kembang kandungannya sudah umurnya makin tua, 9 bulan, berarti lingkar pinggangnya makin sesuai dengan umur kandungannya. Itu ya. Jadi kita adalah utuh. Semuanya ngomongin data nih. Ini sumbernya semua dari rekam medis elektronik. Oke, itu untuk wawasan aja, insight buat kalian. Demikian untuk sesi kali ini. Saya mohon maaf hari ini tidak tepat waktu seperti kemarin. Tadi sudah saya sampaikan karena saya memang praktisi, saya sambil aktivitas lain. Jadi tanpa mengurangi rasa semangat untuk belajar, teman-teman insya Allah hari ini bisa dapat insight dan wawasan terkait apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tahap pengembangan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan terkait dengan mata kuliah aplikasi perangkat lunak rekam medis di Fasiankes. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya kak tadi? Oh enggak. Kirain mau nanya. Ya udah ya, saya stop recordingnya.